Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa sahbihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faslun. Kita masih melanjut di pembahasan zubat dan Muqaddimatul Ramiyah. Terakhir di Muqaddimatul Ramiyah di sunnah-sunnah sholat. Sekarang sampai pada sunnah salam dan sunnah zikir setelah sholat. Faslun wa akmalu salami assalamualaikum warahmatullahi. Adapun ini suatu pasal, adapun paling sempurnanya salam adalah assalamualaikum warahmatullahi tanpa tambahan wabarakatuh. Ya. Walaupun ada yang mengatakan paling sempurnanya itu ditambah wabarakatuh. Sebagian membatasi pada sholat jenazah saja. Tambahan wabarakatuh itu pada sholat jenazah. Jadi kalau sholat jenazah ada tambahan wabarakatuh. Pada sholat biasa apakah ada tambahan wabarakatuh, itu khilaf. Tapi di sini musannif menganut pendapat yang tidak ada tambahan wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau sholat jenazah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam atas kalian. Pak, ya. Wayusanu paling sedikitnya assalamualaikum saja, salam atas kalian. Paling lengkapnya assalamualaikum warahmatullahi, salam atas kalian dan rahmat Allah atas kalian. Itu paling sempurnanya salam. Paling sempurnanya salam. Wa yusanu taslimatun tsaniyatun, dan dianjurkan untuk salam kedua. Jadi salam yang wajib itu salam pertama. Setelah salam pertama buang angin, dia sudah sah sholatnya. Karena salam kedua sunnah. Wal ibtida'u bihi mustaqbilal kiblat, dan sunnah ibtida' memulai salam dalam keadaan menghadap kiblat. Wal iltifatu fi taslimatain, dan sunnah menoleh dalam dua salam. Sunnah menoleh dalam dua salam. Ya. Sunnah menoleh. Ya, memulai bihi dengan salam menghadap kiblat. Wal iltifatu, sunnah menoleh dalam dua salam. Menolehnya itu berbarengan dengan mim. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum, mimnya kum itu. Mimnya kum. Kenapa? Karena makruh menoleh dalam sholat. Sedangkan sebelum assalamualaikum kita masih berada di dalam sholat. Tapi setelah mimnya alaikum kita sudah lepas. Maka sunnah menolehnya itu bersama dengan mimnya alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Biha itu yura khudduhul aiman, sekiranya dilihat pipinya yang sebelah kanan, fil ula pada salam pertama, wa khudduhul aisaru, dan pipinya yang sebelah kiri fisani dalam salam kedua. Jadi noleh itu sekiranya pipi kanan kita kelihatan oleh orang yang di belakang kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Pipi kiri kita juga kelihatan oleh orang di belakang. Nawiyan, hale niat, dalam keadaan berniat, bitaslimatil ula, dengan salam pertama, niat apa? Al-khuruja, ing metu akan keluar minas sholati, daripada sholat. Niat keluar dari sholat dengan salam yang pertama, dibarengi dengan niat keluar dari sholat. Wassalamu ala man ala yamini, dan niat memberi salam atas orang yang ada sebelah kanannya, min malaikatin, berupa malaikat, wa mu'mini insin wa jinnin, dan orang mukmin dari manusia dan jin yang sebelah kanannya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi sebelah kanan, niatnya keluar dari sholat plus niat memberi salam kepada siapa yang ada di sebelah kanan. Wa yanwil ma'mumu, dan berniat sapa makmum bitaslimatihi, dengan salamnya makmum, asaniyah itu salam yang kedua. Ar-radda, niat apa makmumnya? Niat ar-radda, menjawab alal imam, atas salamnya imam. Ingkana an yamini, kalau si makmum berada di sebelah kanannya imam, maka dengan salam kedua. Wa ingkana an yasari, kalau makmum ada di sebelah kirinya imam, fabil ula, maka dengan salam yang pertama, niat untuk menjawab salamnya imam. Otomatis kalau dia ada di sebelah kanan imam kan berarti dia baru menoleh ke imam kan ketika salam kedua. Maka kalau ada di sebelah kanan imam, berarti dia niat salam untuk menjawab salamnya imam itu di salam yang
dua, karena dia baru menoleh ke imam salam kedua. Kalau ada yang sebelah kiri imam, yang ada sebelah kiri imam berarti kan dia menoleh ke imam dengan salam yang pertama, maka dia sekaligus salam pertama itu diniati untuk menjawab salamnya imam. Kalau yang di belakang gimana? Di belakangnya imam. Wa in kana kubalatuhu. Jika ada makmum itu kubalatahu, di hadapan imam ini, di belakang pas imam, takhayyara, dia boleh pilih. Dengan salam pertama atau salam kedua dia menjawab salamnya. Wal aula, yang lebih utama, wal ula ahabbu, dan salam yang pertama lebih disukai. Wa yanwil imamu radda alal makmum, dan hendaknya si imam niat rad, menjawab atas salamnya makmum. Niat akan menjawab salamnya makmum. Kemudian apa? Itu yang dikatakan di subat itu kan. Asani min taslimatil tifatihi wa niyatul khuruji min sholatihi. Yanwil imamu hadirihi bisalam. Niat si imam untuk menyalami yang hadir di situ. Wa hum nawaw raddan ala hadzal imam. Dalam 61. Sedangkan mereka para makmum berniat menjawab salamnya si imam itu. Tidak sekedar untuk aja merujuk ke yang kemarin apa nazomannya tentang sunnah-sunnah sholat. Waslun wa yundabu dzikru, dianjurkan berzikir, wa du'a'u, dan berdoa pada sholat, setelah sholat, wa yusiru bihi, dan mensirkan, melirihkan siapa musolli bihi dengan zikir, ilal imamul muridu, kecuali imam yang berkehendak ing taklimal hadirin, untuk mengajarkan para orang yang hadir untuk zikir, maka dia boleh mengeraskan dengan niat mengajarkan zikir. Kemudian apa? Dengan sir ya. Kecuali imam yang taklim al-hadirin, imam yang bermaksud murid yang menghendaki taklim al-hadirin, mengajarkan orang hadir. Faya jaharu, maka menjaharkan siapa imam. Bihi, dengannya, dengan zikir. Ila ayat ta'alamu, hingga mempelajari, hingga bisa mempelajari siapa makmum akan zikirnya tadi. Ya. Dan kepada makna inilah Imam Syafi'i menafsirkan hadis-hadis jahar dengan zikir tadi. Sedangkan di Raudhah itu ibaratnya memberi informasi bahwa itu disunahkan jahar. Ya. Jadi boleh, yang pasti zikir itu boleh pilih jahar dengan sir. Yang penting jaharnya jangan keterlaluan, karena kadang habis kita selesai sholat masih ada yang datang sholat lagi. Kalau kita terlalu keras zikir itu bisa mengganggu orang yang masih sedang sholat. Ya di kondisional lah. Yang pasti tidak ada larangan atau apa bid'ah kalau zikir keras umpama. Tidak ada. Dan lucunya mereka kelompok orang kerjaan itu baru sadar ketika mendapati hadis di Bukhari dari Ibnu Abbas. Dari Abdullah bin Abbas diriwayatkan di Bukhari bahwa karena Rasulullah
kana al-jaru bi dzikri indan sirafi shalah fi ahdi Rasulullah SAW. Kata Ibnu Abbas adalah mengeraskan suara zikir atau takbir itu ada di zaman Rasulullah setelah sholat, ada di zaman Rasulullah. Itu ada di Bukhari. Baru setelah ketemu si bin Utsaimin salah satu mufti mereka baru memfatwakan boleh mengeraskan di zikir. Hadisnya baru ketemu kemarin ketelisut hadisnya. Baru ketemu. Hadis tentang mengangkat suara dengan zikir. Intinya ada apa-apa, ada masalah. Nah, bagi sampai menuduh bid'ah dan sebagainya tidak. Wa yaj'al yasarahu 'alal ma'mumin ya. Wa yuqbilul imam 'alal ma'mumin, menghadapkan diri siapa imam atas makmum. Yaj'al yasarahu 'ilal mihrab, dia jadikan sebelah kirinya ke mihrab. Kanannya ke makmum, sebelah kirinya ke mihrab. Sunnah imam itu menghadap ke makmum setelah sholat. Wa yundabu fihi, kecuali di makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena makamnya Rasul ini pengimaman, makamnya Rasul di sana. Kalau si imam habis sholat, dia menghadap sebelah kirinya ke mihrab, sebelah kirinya ke mihrab, kanannya ke makmum, dia akan membelakangi makamnya Rasulullah SAW. Maka pengecualian di makamnya Rasul SAW, maka imam menghadap kirinya ke makmum, kanannya yang di mihrab, supaya tidak membelakangi makam beliau SAW. Karena ini pengimaman, itu makam beliau di Madinah. Terus yundabu fihi, dan dianjurkan pada zikir, wabikuli du'ain, dan pada setiap doa, raf'ul yadaini, mengangkat dua tangan untuk ittiba, untuk mengikuti Rasul SAW. Dan puncaknya mengangkat itu sejajar dengan pundak. Puncaknya mengangkat itu sejajar dengan pundak atau sejajar dengan wajah. Kecuali kalau ada kejadian tertentu. Seperti Rasulullah waktu istisqa pernah diriwayatkan beliau mengangkat tangannya lebih tinggi dari itu. Tapi batas normalnya mengangkat tangan itu sejajar wajah ataupun pundak. Mengangkat tangan dalam doa. Summa masahal wajha, summa masul wajhi, kemudian dianjurkan mengusap wajah bihima, dengan kedua tangannya. Setelah selesai diusapkan, disunahkan mengusap wajah dengan dua tangan. Wa da'awatul ma'thuratu, dan dianjurkan membaca doa-doa yang maksur dari Rasulullah SAW. Itu banyak. Contohnya saya sudah tuliskan di buku wirid itu beberapa contoh doa yang maksur dari Rasulullah SAW. Juga di situ dia tambahkan doa-doa dari para aulia. Walhamdulillah wassalatu ala Nabi SAW. Awalahu wa akhirah. Sunnah membaca hamdalah dan sholawat pada Nabi SAW di awal dan di akhir doa. Diawali doa itu dengan hamdalah dan sholawat. Hamdalah pamin wa salli wa sallim Muhammad. Diakhiri, ditutup juga dengan sholawat dan doa. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Diawali dengan sholawat, dengan hamdalah dan sholawat, diakhiri dengan sholawat dan hamdalah. Wa yansorifal imam akibat salami, dan hendaknya yansorif, berpaling atau pergi siapa imam akibat salami setelah salamnya. Idza lam yakun thamma nisaun, apabila tidak ada thamma di sana nisaun perempuan. Wa yamkutul makmum, dan berdiam makmum hatta yakumal imamu, sampai berdiri imam. Jadi imam berdiri ketika sudah tidak ada perempuan di belakang. Itu kenapa? Karena posisi Masjid Nabawi dulu, Masjid Nabawi itu satu pintu. Ini pengimaman, pintunya cuma satu di belakang. Sehingga kalau Rasulullah langsung berdiri, maka nggak memberi kesempatan perempuan yang ada di belakang untuk keluar dulu. Maka Rasul biasanya diam dulu, zikir sambil diam. Setelah para perempuan keluar, baru imamnya keluar. Setelah imam berdiri, sunnah bagi makmum berdiri setelah berdirinya imam.
Dan makruh makmum untuk berdiri sebelum imam berdiri dari sholat itu. Makruh bagi makmum untuk berdiri sebelum imam berdiri. Wa yansarfu jihati hajatih, dan pergi imam ke arah hajatnya. Wa ila fa fi jihati yamini, jika tidak ada hajat tertentu maka pergi ke arah kanannya. Wa yafsilu baina sunnati wal fardhi bi kalam, dan hendaknya yafsilu memisah seseorang antara sholat sunnah dengan sholat fardu bi kalamin, dengan pembicaraan. Awin tikolin, atau pindah tempat wa huwa afdal, dan pindah tempatnya lebih afdal. Kenapa lebih afdal? Supaya memperbanyak bukti bukti bumi yang dipakai untuk sholat. Jadi dia sholat sendiri pindah lagi ke sebelahnya, supaya banyak buktinya di bumi, bukti tempat sholatnya dia. Maka lebih afdal. Ya. Jadi apa? Sunnah memisah sholat sunnah dengan sholat fardu dengan kalam, dengan ngomong-ngomong, dengan bicara. Rasulullah itu SAW sebagian dari Bukhari, kalau beliau habis witir, kata Siti Aisyah, beliau kalau sudah witir, antara sholat witir satu dengan witir yang lain, beliau kadang ngajak ngomong saya, kata Siti Aisyah. Kalau saya lagi bangun, beliau ngajak ngomong saya, baru melanjutkan sholat lagi. Itu makanya dikatakan sunnah dipisah dengan bicara, antara sholat sunnah satu ke sholat sunnah berikutnya, atau antara sholat fardu dengan sholat sunnah. Makanya kenapa kalau ulama kita menganjurkan kan kalau tarawih itu baca-baca kan, tarawih itu loh, fadlan minallahi wa ni'mah, supaya dipisah antara rakaat yang sebelumnya dengan rakaat yang setelahnya, dipisah dengan ucapan. Nah kalau ngomong-ngomong biasa kan nggak ada pahalanya, lebih baik omong-omongnya diganti dengan zikir. Makanya itu kenapa kalau tarawih ada zikirnya, fadlan minallahi wa ni'mah. Itu bukan bid'ah. Ya, malah sunnahnya memisah dengan omongan, atau dengan zikir tersebut. Wa afdal wa naflu fi baiti afdal, dan sholat sunnah di rumahnya lebih afdal, baik siang maupun malam. Kenapa? Meskipun aman dari riya di masjid, karena supaya memakmurkan rumahnya. Jangan kalian jadikan rumah kalian itu kuburan, kata Rasulullah. La tattakhidhu buyutakum kuburan. Berikan bagiannya dari sholat di rumah kalian. Di baiti afdal, sholat sunnah di rumahnya lebih afdal. Wa min sunani sholat al-khusyu', termasuk sunnahnya sholat adalah khusyuk. Wa tartilul qiraah, dan mentartilkan qiraah, memperlahankan bacaan dengan pelan-pelan. Wa tadabburiha, termasuk sunnah sholat mentadabburi bacaan. Wa tadabburi dzikri, sunnah mentadabburi zikir. Makanya harus tahu gimana mentadabburi. Kalau belum tahu artinya, maka sedikit-sedikit dipelajari artinya bacaan sholat itu. Allahu Akbar kabira, apa sih kabira itu, wajah itu apa, supaya ngerti artinya. Baru kalau sudah ngerti artinya bisa mentadabburi, bisa merenungi lah apa yang mau direnungi kalau udah ngerti. Tadabburi zikri wa dukhulu fiha, dan sunnah masuk dalam sholat binasyatin, dengan giat, rajin. So Allah mengecam orang munafik yang sholat dalam keadaan malas. Idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nas. Apabila mereka bangun ke sholat, mereka bangun dalam keadaan malas. Wa faraghi qalbin, masuk sholat dengan kosongnya hati. Makanya sebelum sholat itu apa yang bakal menjadi was-wasnya hati itu harus diselesaikan dulu. Ada kompor, matikan dulu. Jangan nanti dalam sholat ingat kompor, ingat. Jadi masuk sholat dengan rajin dan dengan kosongnya hati supaya bisa konsentrasi. Allahu a'lam bis-shawab. Bisitulah. Itu ada tambahan sedikit, tanbihun masalah khusyuk dan tadabbur ya. Itu diantara sunnah sholat. Imam Ghazali memasukkan khusyuk dan tadabbur itu, atau hadirnya hati dan tadabbur bacaan itu, beliau Imam Ghazali di Ihya'nya memasukkan ke syarat batin sholat. Di syarat batin sholat menurut Imam Ghazali itu 6. Khusyuk atau hadirnya hati, terus tadabbur tadi disebut 2 di situ, disebut 2 di situ. Tadabbur
Tadabbur dan apa? Khusyuk ya, hadirnya hati dan tadabbur qiraah itu 2. Dan jumlahnya 6 kurang 4. Itu ta'zim, lanjutannya ta'zim, pengagungan pada Allah. Kemudian roja, berharap kepada Allah, rahmat Allah. Khauf, takut pada siksa Allah. Yang terakhir yang keenam haya, malu, merasa malu kepada Allah. Itu syarat batinnya sholat. Syarat pertama hadirnya hati dan khusyuk. Ya, beda. Hadirnya hati itu berarti hadirnya hati dan pikiran. Hudur itu maksudnya apa? Hadirnya hati dan pikiran. Jadi kita sadar, oh saya ngerti hadir apa yang dia baca, menghadiri apa yang dia baca dan yang dia lakukan itu hadir namanya. Kalau khusyuk itu tenangnya anggota badan. Ya. Kalau khusyuk menurut pengertiannya Habib Ahmad bin Zain Habsyi di Risalah Jamiahnya, khusyuk itu adalah hadirnya hati pikiran plus tenangnya anggota badan, itu khusyuk. Nah, orang tidak mungkin khusyuk dan hudur, hadir hati dan pikirannya kecuali dalam sesuatu yang penting. Orang tidak mungkin menurut ini, saya cuma menerjemahkan teorinya Imam Ghazali di kitab Asroris Sholat di Ihya. Gak mungkin orang bisa hadir dalam sesuatu kecuali kalau sesuatu itu dia anggap penting. Ya kan? Gak mungkin hadir pikirannya dan hatinya dalam sesuatu kecuali sesuatu itu penting, baru dia hadir. Ya. Untuk ada rapat penting dari suatu kantor perusahaan, itu akan menghasilkan proyek sekian-sekian nilainya kalau diuangkan umpama. Itu rapat penting. Maka ketika dia merasa rapat itu penting, pasti dia akan hadir apa? Hati dan pikirannya akan hadir di situ. Jadi seorang tidak mungkin hadir hati dan pikirannya kecuali pada sesuatu yang penting. Kita belum bisa hadir dalam sholat karena kita belum menganggap sholat itu penting. Apa pentingnya sholat? Pentingnya. Dan kita belum menganggap Allah Subhanahu Wa Taala yang kita hadapi dalam sholat itu maha penting. Apa pentingnya sholat? Bahwa kita sudah tahu walal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat lebih utama dari dunia. Satu hari di sana 1000 tahun di dunia. Dunia ini sedikit sekali. Akhirat jauh lebih penting. Dan bekal utama di akhirat adalah sholat. Maka sholat itu penting. Ketika kita tahu pentingnya akhirat, pentingnya berbekal di akhirat, pentingnya Allah yang kita hadapi dalam sholat, baru kita tahu pentingnya sholat, baru kita bisa hadir hati kita. Yang kedua, mentadaburi bacaan. Mentadaburi bacaan sholat. Mentadaburi tadi sudah saya singgung, orang bisa merenungi bacaan kalau tahu ngerti maknanya. Tapi ngerti maknanya saja tidak menjamin. Ngerti maknanya saja tidak menjamin apa? Tidak menjamin apa? Hadir. Ngerti maknanya saja belum tentu menjamin hadirnya dia. Hadirnya hati belum menjamin, belum tentu khusyuk, meskipun ngerti maknanya, ngerti bahasa Arab. Kenapa? Karena ingatan yang ada, orang akan selalu ingat. Kadang bacanya kok lupa. Kenapa bisa lupa? Karena orang akan mengingat yang dia cintai. Mengingat yang dia cintai. Sebab selama orang mencintai tokohnya, mencintai dunianya, maka sampai masuk waktu sholat pun dia akan ingat kepada tokohnya, kepada dunianya. Karena itu yang dia cintai. Dan sulit untuk mengupayakan mentadaburi bacaan ini kecuali, atau semuanya tadi masuk hadir tadi, kecuali mencabut cinta dunia dari hati, dan itu susah. Karena sama orang masih mencintai dunia, yang akan dia ingat adalah yang dia cintai. Ketiga, ta'zim kepada Allah. Syarat batin ketiga adalah ta'zim. Apa? Ta'zim kepada Allah, ini mengagungkan Allah. Itu syarat batin ketiga daripada sholat. Mengagungkan Allah. Syarat keempat, takut kepada Allah. Khauf, lalu roja, lalu haya. Boleh dibalik. Khauf, roja, lalu haya. Takut pada Allah. Orang takut belum tentu mengagungkan. Ya enggak? Orang
khauf itu belum tentu ta'zim. Kita takut pada singa, apa berarti kita bisa katakan kita mengagungkan singa? Ya enggak. Takut karena singa itu mengerikan. Kita takut. Dia bisa mencelakai bisa. Maka takut belum tentu ta'zim. Ta'zim itu rasa mengagungkan. Bagaimana kagum? Bagaimana bisa dapat ta'zim? Ta'zim bisa didapat kalau kita merenungi tentang kemaha-agungan Allah, kemahakuasaan Allah melalui ciptaannya, melalui tafakkur. Itu baru kita bisa ta'zim. Sedangkan rasa takut itu bisa diperoleh dengan merenungi bagaimana dahsyatnya siksa Allah dan bagaimana perlakuan Allah pada para nabi. Nabi Yakub dipisah dari Yusuf, Nabi Yusuf dicemplungkan ke penjara. Itu yang Allah lakukan pada para nabi. Kalau para nabi saja bisa dibegitukan oleh Allah, bagaimana kita yang bukan nabi? Maka akan timbul rasa takut pada Allah. Ketika kita renung dahsyatnya murka Allah, dahsyat. Rasa harap bisa didapat dengan perenungan terhadap luasnya rahmat Allah. Luasnya rahmat Allah. Terakhir, sifat haya, rasa malu itu bisa kita peroleh dengan cara merenungi besarnya hak Allah dan kurangnya ibadah kita kepada Allah dan banyaknya dosa kita. Rasa malu pada Allah itu bisa didapat dengan perenungan terhadap banyaknya kesalahan dan dosa kita dan betapa besarnya hak Allah dan betapa sedikitnya ketaatan kita dalam memenuhi hak Allah. Seandainya pun kita bertaat sepanjang hidup belum bisa membalas kebesaran haknya Allah Ta'ala, sehingga timbul rasa malu kita kepada Allah. Itu tanbihun di akhir sebelum paslon itu ada tanbihun. Al-musafatu ba'da sholat, jabat tangan setelah sholat, bersalaman setelah sholat. Qala Syekhu Izzuddin, berkata Syekh Izzuddin bin Abdul Salam, bid'atun mubahah, itu bid'ah yang mubah, bid'ah yang boleh dan arti tidak bertentangan, tidak ada yang melarang. Bersalaman setelah sholat. Cuma abdulnya diakhirkan nanti setelah zikir. Jangan ribut salaman dulu, zikir dulu, selesai baru salaman. Karena ada orang kadang di sholat langsung salaman, hanya orang konsentrasi zikirnya terganggu. Bid'ah yang mubah. Qala Nawawi, Imam Nawawi berkata, insofa man kana ma'hu, jika dia telah menjabat orang yang sudah ada bersama dia qabla sholat, sebelum sholat, famubaha, maka mubah. Au malam yakun mau, atau menjabat orang yang tidak ada bersama dia saat qabla sebelum sholat, fasunatun, maka berarti musofa menjabat tangannya sunnah. Idil musofatu indaliqa sunnah. Sebab musofa berjabat tangan ketika berjumpa itu sunnah secara ijma'an intah, dalam intah selesai keterangan Nawawi. Jadi kalau kita jabat tangan dengan orang yang sudah ketemu sebelum sholat, maka boleh-boleh saja. Tapi kalau jabat tangan dengan orang yang belum bertemu tadi ketika sholat, maka itu sunnah. Karena sunnahnya jabat tangan ketika bertemu. Kalau sudah ketemu tadi ya tidak sunnah jabat tangan. Tidak sunnah berarti bukan dilarang. Wa yukhadhu minhu annahu safa akibat salam, maka diambil dari situ bahwasanya dia menjabat tangannya orang yang belum ketemu tadi setelah salam, au indal insiraf, atau ketika buyar dari sholat, ketika selesai sholat. Idza kana bainama ba'dul ma'mumin, apabila ada antara keduanya sopo sebagian makmum. Idz fi qiyamihi li musafati akibat salami tafwitu li fadilil muqti, sebab dalam berdirinya si syakhs tadi, ya, orang tadi untuk musafahatihi, untuk musafah kepada man lam yakun mau tadi, akibat salami setelah salamnya man tadi, tafwitun, itu terdapat tafwid, peluputan terhadap fadilatil muqsi, terhadap keutamaan berdiam di musallahu, di tempat sholatnya pada salami setelah salam. Kama fil hadis, sebagaimana dalam hadis dikatakan, inna ulam tazalil malaikatu, sesungguhnya senantiasa para malaikat tusolli alaih, mendoakan orang yang tidak bangun, mendoakan orang yang musolli tadi, malam Yakub, selama dia belum bangun dari tempat sholatnya, au yuhditsu, atau selama belum berhadas. Wa ma yaqulun min anu yusolli bi jambi, adapun apa yang terjadi sekarang bahwasanya dia seseorang itu syakhs itu sholat di sebelahnya man, ya, man anahu yusolli min anahu yusolli bi jambi, bahwasanya syakhs tadi sholat di sebelahnya orang tadi. Pada salam mustaghalu awalan bizikri, adapun lalu ketika mereka salam, mereka
Setelah salam mereka sibuk pertama kali dengan zikir dan doa. Tsumma yatasafahun. Kemudian baru berjabat tangan. Setelah itu fahadhi musafatun laisat inda liqa'in. Maka ini adalah musafah yang bukan dilakukan ketika berjumpa bal ba'dahu, tapi setelah berjumpa falaisat bisunnah, maka tidak sunnah. Walau madda syakhsun yadahu, seandainya mengulurkan seseorang akan tangannya liyusofihaka, untuk berjabat tangan denganmu, fasofahu, untuk menjabat tanganmu, fasofahu, lalu fasofihu, maka jabatlah tangannya dia. Wa ilam tusanna, meskipun tidak sunnah. Li'anna fi adami musafati, sebab dalam ketiadaan menjabat tangannya dia, utawi kasru khatirin lahu, itu terdapat pematahan perasaan, mematahkan perasaan dia, mengecewakan orang yang sudah menjulurkan tangan untuk salaman terus dia tidak. Ya meskipun salaman ya sudah diladeni salaman. Ala anna katsiran qalu, meskipun kebanyakan ulama berkata bisunniyati dzalika mutlaqan, dengan kesunahan hal itu secara mutlak, dan fi sholati ghaibah, sebab di dalam sholat itu terdapat keghaiban. Dalam sholat itu orang ghaib, sedang tidak hadir, maka selesai sholat dia seolah hadir lagi, baru jabat tangan lagi. Habis salami yasulul liqa, dan dengan salam terhasilkan perjumpaan dengan orang yang sholat di sebelahnya. Lakin fin naumi ghaibatun a'zam min ghaibatis shalah, akan tapi dijawab oleh orang ulama lain, di dalam tidur terdapat ghaibah, keghaiban yang lebih besar dari keghaiban sholat. Walam tusanu ba'dahu, sedangkan tidak disunahkan jabat tangan setelah tidur. Waba'duhum istahabba ba'dal asri, sebagian ulama menganjurkan musafahah setelah asar dan setelah subuh. Lianal malaikat al-hafadzah, sebab malaikat hafadzah yajtami'una ma'ahum, berkumpul bersama mereka fihima, pada keduanya, pada sholat asar dan subuh, ala surati Bani Adam, mengikuti bentuknya Bani Adam, litahsulal barakatuh, supaya memperoleh litasulal barakatuh, supaya memperoleh sebuah malaikat itu akan keberkahan bi musafah, atau litasulal barakatuh, supaya diperoleh keberkahan bi musafatihim, dengan menjabat tangan mereka para malaikat yang menyamar tadi. Wallahu a'lam bissawab. Itu sedikit saya bacakan tentang hukum musafahah, berjabat tangan setelah sholat. Jadi termasuk amalia salaf itu jabat tangan setelah asar dan subuh. Boleh juga setelah selesai sholat. Wallahu a'lam bissawab. Faslun fi syurutis sholat, tentang syarat-syarat sholat. Bismillah. Allahu a'lam bissawab. Baca doanya lah. Halaman 11 lah, baca doa. Masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tukhrijuni min dhulatil wahmi wa tuqrimuni bi nuril ilmi wa tudhi'u li ma sya'ala atayyubam, innaka anta ta'lamu wa la a'lam, innaka anta 'alamul ghuyub. Wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin nuril mudhibil nisyan wa ala alihi wa sahbihi budurul azman fi kulli lamatin wa batin ada masih ilmu Allahir alimir rahman. Salat tasabbutu bil ulum wal irfan bil adhani wal janan yantabiqu wa yatiqu bi lisan tusamar bil arkan. Ya anna ya man ya rahim ya rahman ya karim al ihsan, usautu kama alam tani wa tutu ila ajati ilaih wa tuti ya rabbal alamin wa khairul min wahmi wa akrimni bi nuril ilmi wa akrimna bi nuril ilmi wa aftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa asin akhlaqana bil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wa ja'alna lana muqassir rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana asrafna ala ladha ashrafna wa tub alaina tauba aghsilu kulla awba wa salana al-awrati wa amini rawati wa ghufir li walidina rabbi wa uludina wal ahli wal ikhwani sairil khilani wa kulli dhi ma'abba au jiratin au su'bah wal muslimina ajma amin rabbi yasma fadlan wa judan manna labik nisabin minna bil mustafa rasuli ya Allah bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi adnal abdi wa alihi wa sahbihi dadatushi sahbi walhamdulil ilahi بالبدء والثناء ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا
Rabbi faqina faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al qudri wa zakar. Rabbi wafiqna wafiqum lima tatadi qawlan. Rabbi alan karama warzukil kula ala lana ibaqilaki ya ulama. Na'udhu bil qanuk wa kula syar. Rabbana asri lana kula syuhun wa qira biridha minkal uyun. Wa qudhi anna rabbana kula tuyun qabla dhaliyana rusulun manun wa ufir wasur. Anta akraman satar wa salatullah taqshal mustafa. Manalaki da'ana walau fabi kitabi filina shishiba. Walal al-ikram syurafa ala sabil masabil qurar. Allahumma adina bihudak wa jilmisalu fi ridhak. Wala tuwalina waliyan siwak wa la taj'alu qalba amruka asab. Hasbunallah ni walakin wala awla wala quwwata illa billahil azim. Sallallahu alaihi wa sallam Nabi sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bin babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah. Salatu wa salaman da'iman bi dawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi. Waj'al fi taatika farahi wa sururi. Wa fi madatika jami'a umuri. Wa ya alim bi alati. ومطلع على سرائري ونياتي يقضي جميع آجاتي وأغفر ذنوب سيئاتي تجاوز الخطيئة والسنتي وقبل جميع حسناتي وسامحني بما مضى ما يأتي واكتبني بديوان سعادتي واسلكني سبيل نجاتي بآياتي وماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلكني سبيل هداك والحقني بأصفياك صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وبارك الحمد على نعمة الأخوة فيك وصلى اللهم وسلم على وسيلة سيدنا محمد وآله اللهم اجعل صلتي بإخواني فيك لك ومن أجلك ولا تشوبها شائبة من إرادة سواك واجعل مقبولة لديك ترفعنا بها إنك إلى درجات المتأمين بها فيك اللهم قوي بيننا هذا التعبد واثق بين الترابط واثق بين الملتقى الهني والموالدة محمد صوفية خالصة ومحمد خالصة صوفية وأبين أن كل ما يريد أورا ذلك التعبد والتوازن والاجتماع على طاعتك ورفق اللهم حقوق إخواني فيك وفقنا للقيام بها ونسألك أن تلهمهم رشدهم في جميع شؤونهم وتحفظهم في كل سوء ظاهر باطن في أديانهم وأبدانهم وقلوبهم وأفكارهم وعقولهم وإرادتهم وأهلهم وأولادهم وخواتمهم وقبورهم ومرافقهم وآخرتهم يا رب العالمين اللهم ثبتنا وإياهم على المنهج الذي يرضيك وأدم استمساكنا بأمر طاعتك وحسن الإقبال عليك وارزقنا كمال التقوى وحسن مخافته ومراقبتك في سن النجوى وارفع اللهم عنا كيد الكائدين وأذى المؤذين وشر كل ذي شر من الخلق أجمعين سخر لهم على الأسباب سخر القلوب والعقول والأفكار والخواطر واجعلنا مرئيين بجميع أحوالنا وجميع الآثم والفضل العظيم رعايتك وارزقني إياهم بالصدق في وجهتنا وحقق لنا ثمرنا قبل مقامنا وانصرنا بنصر الشريعة وأيدنا بتأييدك الذي لا يعجب لا يغلب وأعلم لنا هو الذي وأعلم لنا وفيك ولا تشرك سواك ووفقنا أكمل التوفيق للجسوات والرفع بالعدل وإنفاذ العقد وصرفنا أمرنا وقدر في خير ما يرضيك عنا وجمعنا أنفع المسلمين وأمرك المسلمين وجمع تجمع بهم شمل هذه الأمة وتجدد بهم دينها وأجب بنا أثر شريعتك وما أمات الناس من سورة بك وسلم وجمعني اللهم إخواني هؤلاء بذل عرشك في سورة بك وأن أوضى أسكن بكأسه بيده وصلنا بمرافقته يا كريم يا منان في فراديس جنتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين واجعل فدية آمنوا بربهم زدهم هدى واربط على قلوبنا حتى تجمع في ذات النظر وجه الكريم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين تقبلنا بدعائك لعبادك والأمر كله بيدك وارزقنا الصدق في القيام بهذا الأمر وفي هذا الطلب ونتوجه إليك بما دعاك بأنبيائك وأوليائك وأهل رضاك من أهل أرضك وسماك أن تقيد المسلمين ترحم المسلمين تترك إخوان المسلمين بمشكل البغور بها أجمعين فرج كربهم وارفع إلى آفات عنهم أجمعين اجمع شملهم ما شاء الله رب وألف بين قلوبهم بين ذاتهم وفي توبتي عصيهم وتوبة توبتهم جاهلهم علم جاهلهم وتوبة دائما علم جاهلهم وانفع بالعلم علمهم اشف مريضهم وفي مبتلاهم ادفع الشدائد عنهم إنهم يا رائم وانصرهم يا ناصر تولي كلهم يا كريم إنهم يا رائم ومن سوق النظرة من نظرتك العالية
في ساعة هذه الأم خيرة البرية أمة محمدية تظل قوية ظاهر قوية يوجب الدعوات يسمع الأصوات ويقول الحاجة علينا المستحضرين فقد الناس ولكن بأقوال مجلس المروءة أيها الذين يستمعون قولهم حسنة يا رب الراحمين يا رب الراحمين يا رب الراحمين صلى الله عليه وسلم ومن يقبل إقبال صلى الله عليه وسلم ويغفر الذنوب ويسأل أولا جاء أمر السلام ثم ولم يغفر الذنوب ويشفي القلوب ويسر القلوب الجنوب يا حبيب محبوب شفينا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ويقبل فضل الحمد مشايخ الدين والقادم والصلاة والوالد وخصوص وجن وطيب وجن بدين دعوة وجن سنة شغل رسول فضل ورسول سجن سنة وقلبي كل يزوج بغيرات وصلاة الحمد لله والسلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين ربنا ربنا من سورة علينا المغفر والرحم أنت خير من صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين